Yo teman-teman semua, gimana kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya. Wah, kita puasa udah hampir seminggu ya. Nah, pada video kali ini aku bakalan tetap cerita horor ya ke kalian meskipun sekarang ini bulan puasa. Kemarin aku udah ceritain dua cerita, yaitu yang pertama rumah saudara yang angker, dan yang kedua adalah penunggu sekolah yang angker. Pada kesempatan kali ini aku bakalan berbagi cerita lagi ke kalian dengan judul Puskesmas yang Berhantu. Langsung aja ke videonya. Aku langsung sambil baca lagi ya. Halo, kenalin, kalian bisa panggil aku Ririn. Aku mau cerita atau berbagi cerita ke kalian tentang cerita yang gak bisa aku lupain sampai sekarang. Mau cerita pas zaman praktek kerja dulu waktu 2018 di Bekasi. Aku sama temanku itu waktu itu dapat PKL atau ya praktek kerja lapangan di suatu puskesmas pembantu. Aku PKL sama satu teman aku, panggil aja Imas. Aku sama si Imas ini suka visit ke puskesmas lain sampai malam. Jadi, karena kita suka visit sampai malam, alhasil kita dikasih kunci puskesmas buat nyimpen-nyimpen barang. Atau sekedar cuman buat nunggu doang. Singkat cerita, di suatu hari waktu itu hari Kamis, sekitar maghrib, setelah selesai visit, kita balik lagi ke puskesmas. Kita masuk ke ruang dokter. Di sana ada meja, kursi, tempat tidur, dan lemari-lemari. Lalu aku pergi ke kamar mandi. Kamar mandinya ini terletak di bagian belakang ruangan ini. Nah, aku ke kamar mandi buat wudhu dan sholat maghrib di sana. Nah, selesai wudhu, aku langsung pergi ke ruang buat sholat katanya. Nah, posisi sholat aku waktu itu ngebelakangin kursi dokter. Di situ aku cuma sendirian karena si Imas ini teman aku lagi ke kamar mandi. Nah, gantian lah sama dia katanya. Waktu itu baru rakaat kedua, aku dengar suara kursi yang di belakang ngegeser katanya. Kayak ditarik mau dipakai duduk. Di situ aku kaget dan otomatis mikir, oh mungkin si Imas udah selesai nih dari kamar mandinya, balik lagi dan ngambil kursi buat duduk. Dan waktu itu aku ngerasain hawa keberadaan seseorang di belakang itu jelas banget katanya. Nah, di situ dia gak mikir aneh-aneh. Di situ aku terus fokus aja selesaiin sholat. Selesai sholat, aku otomatis nengok ke belakang, ke kursi dokter yang aku belakangin itu. Nah, dan alangkah kagetnya waktu aku tengok ke belakang, kursinya itu jauh banget. Yang asalnya di belakang aku, jadi ada di pojokan ruangan ini, dekat kamar mandi. Karena di situ lumayan gelap, samar-samar aku ngeliat kayak ada sosok makhluk di sana. Sosok yang aku lihat itu wujudnya berambut hitam, panjang, matanya menyala merah sekali, dan gak lama aku lihat kursi itu yang ada di pojokan tiba-tiba didorong sama dia ke arah aku dengan cepat. Wow. Waktu dia dorong, si sosok ini dorong kursinya ke arah si Ririn ini, otomatis wujudnya makin jelas dong yang tadi dilihat sama si Ririn waktu samar-samar itu. Nah, makin jelas si Ririn ini lihat mukanya itu sangat hancur dan banyak sekali luka bakar di sana. Di situ aku langsung tutup mata dan teriak kenceng banget sampai si Imas ini langsung nyamperin dia dari kamar mandi. Nah, di situ dia langsung nanya ke aku, kenapa kok teriak-teriak, katanya. Aku kaget, kamar mandi. Nah, di situ aku nggak langsung cerita dan langsung aja nyuruh dia sholat. Dan setelah dia sholat, eh, dia nanya pertanyaan yang berbeda. Jadi selesai sholat tuh dia malah balik nanya ke aku katanya. Nah, terus dia bilang, mbak, tadi kamu manggil aku di kamar mandi. Nah, terus otomatis aku jawab, lah enggak kan dari tadi aku sholat. Terus dia jawab lagi, oh kirain mbak yang manggil, soalnya tadi dari dalam aku dengar suara ada yang manggil nama aku, katanya. Dari situ aku ceritain ke dia apa yang aku alamin tadi sampai aku teriak, dan seketika hening suasananya karena kita saling tatap-tatapan. Dan gak lama dari itu kita buru-buru siap-siap buat balik karena di situ suasananya udah mencekam banget. Kita lari keluar puskesmas, buru-buru kunci pintu, dan tepat waktu aku selesai kunci pintu, kedengaran dari balik pintu suara yang bilang, kok buru-buru, takut ya sama saya.
dibarengin suara ketawa cekik gitu. Wow. Jadi mereka si Ririn ini sama si Imas itu kayaknya anak farmasi ya. Mereka itu PKL di salah satu puskesmas pembantu yang ada di Bekasi. Nah mungkin di puskesmas itu ada cerita yang mungkin pihak puskesmasnya atau karyawan di puskesmasnya itu nggak ceritain ke mereka supaya mereka nggak ketakutan waktu ada di puskesmas ini. Ya atuh habis maghrib gitu kan, serepnya lah kalau dari bahasa Sunda mah, atau apa ya, sandekala lah, itu kan waktunya mereka atau makhluk-makhluk itu pada keluar lah gantian sama kita manusia. Iya namanya serepnya gitu, jadi mereka diganggu waktu lagi sholat di sana. Ya tuh cuman berdua cewek lagi kan di sana, nggak habis pikir aja. Hari Kamis lagi, ya kata aku mah ya kalau misalnya rumahnya deket ya pulang aja lah gitu. Daripada mereka diem di sana gitu malam-malam gitu maghrib serepnya. Ya cukup menarik lah cerita ini ya buat kalian nih. Ya gimana ya, kalau misalnya ada di suatu ruangan atau di suatu daerah lah, jangan sampai jangan sampai keluar atau ngelakuin hal macam-macam lah. Kalau bisa jangan berdua juga lah, takutnya malah diganggu sama sosok-sosok yang tidak diinginkan. Kayak mereka ini nih disosok sama mungkin white lady. Udah mungkin segitu aja cerita buat kali ini. Gimana menurut kalian, serem atau enggak? Coba komen di bawah. Abis cerita ini aku bakalan terus bahas cerita-cerita horor dan hal-hal horor lainnya. Di bulan puasa ini kita terus gas bahasan-bahasan horor, karena ya meskipun bulan puasa kita harus barengin sama perhororan duniawi. Jangan lupa like, subscribe, komen juga di bawah kalau misalnya cerita ini lumayan menarik buat kalian. Terima kasih buat kalian yang udah subscribe dan udah share juga ke teman-teman kalian. Aku ucapin terima kasih. Jangan bosan-bosan sama aku, oke? Dukung terus channel ini. Peace.